delete selected elements. Oke, sorry ya, delete selected elements tadi ya, bukan clear selection. Oke, jadi fiturnya apa saja di sini? Jadi di sini ada hidrofobik, ada 3 hidrofobik ya. Lihat, kalau saya klik yang hidrofobik pertama itu yang ini ya. Ini berarti tadi adalah gugus yang ini ya, gugus yang di atas. Kemudian kalau saya klik hidrofobik yang kedua itu yang ini, itu menggambarkan gugus yang kedua dari ligan tadi itu memiliki sifat yang memberikan fitur yang memberikan yang berkontribusi pada interaksi hidrofobik, bahasanya seperti itu ya. Jadi ini adalah gugus yang berkontribusi terhadap interaksi hidrofobik juga. Jadi ada 3 hidrofobik, ada 3 fitur hidrofobik. Kemudian yang ini, yang panah ya, panah merah itu adalah akseptor ikatan hidrogen. Kemudian panah yang hijau itu adalah donor ikatan hidrogen. Ya paham ya? Kalau kalian ingat kimia medisinal yang pernah saya ajari, itu jelas ya bahwa kalau dia fiturnya hidrofobik, berarti dia nanti pada reseptor itu akan mengikat asam amino yang bersifat hidrofobik, seperti itu ya. Kalau dia akseptor ikatan hidrogen, maka dia akan mengikat gugus yang bersifat sebagai donor ikatan hidrogen. Jadi sebaliknya ya, akseptor mengikat donor. Kalau dia donor, gugusnya donor pada ligan, berarti di reseptor itu dia akan mengikat akseptor, jadi sebaliknya. Kalau hidrofobik yang sama-sama fobik, atau akseptor yang berikatan donor berikatan dengan akseptor, itu teorinya. Oke, kita sudah dapat 5 fitur berarti kita dapat ya. Kita dapatkan 5 fitur farmakofor di sini. Kemudian bagaimana caranya kita memvalidasi apakah ini sudah bisa digunakan untuk men-screening senyawa aktif atau belum? Nah, jadi caranya kita validasi menggunakan senyawa aktif dan decoy yang kemarin ya. Senyawa aktif dan decoy. Jadi kan kalian sudah dapatkan senyawa aktif dari Binding DB ya, atau dari PubChem, atau kalian cari sendiri seperti yang saya tunjukkan kepada Ayu dan Khalid tadi, atau kemudian kalian punya juga decoy dari decoy finder ya. Nah, maka kita masukkan ke dalam sini dulu si senyawa aktif dan decoy-nya. Kita klik yang ini ya, yang kanan, bisa dilihat namanya ya. Ini adalah tombol create screening database. Create screening database. Kita klik. Oke, input filenya ya. Input filenya kita masukkan ya. Kita klik yang ini. Di mana di save, Akmal? Mana, Akmal? Di sini Pak, bentar. Ya, coba diklik. Coba dibuka ininya. Senyawa aktif dulu. Itu senyawa aktif ya? Oke. Ya. Ini yang dari Binding DB. Di desktop virtual screen. RNA ini yang dari Binding DB ya. Lalu kita klik open. Oke. Terus output filenya ini kita simpan di dokumen saja ya. Atau kita samakan saja tadi di desktop. Kemudian virtual screening tadi ya. Nah, ini senyawa aktif ya. Tadi aktif set kita namakan saja. Aktif set .ldb ya. ldb. Ya sudah, kita save. Aktif set .ldb, save. Lalu kita next ya. Lalu kita next ya, langsung next saja. Lalu next lagi ya. Oke, kita tunggu dia membuat database-nya. Ini memakan sedikit waktu ya, di bagian sini yang agak lama sebenarnya. Oke, sembari menunggu silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, selesai ya.
finish ya. Berarti di sini dilihat ya, molekulnya berapa? 88. Ya, 88. Ada 30 duplikat tidak dimasukkan, berarti cuma 88 senyawa aktifnya. Sudah betul 88 nggak Akmal kemarin? Akmal? Lupa saya Pak. Kalau buat itu Nggak apa-apa. 88 ya, aktif set, finish. Oke, sudah kita create lagi untuk membuat decoy-nya. Tadi kan aktif set ya, jadi kita buat decoy-nya lagi. Hasil decoy ya, ini kemarin hasil decoy Akmal. Kita open, kemudian kita output filenya kita masukkan ya, kita masukkan lagi output filenya juga. Kita screening, berarti ini decoy ya, decoy .ldb ya. Lalu di save, lalu kita next lagi, next. Kita tunggu dia creating database. Ini berapa ribu senyawa decoy-nya Akmal kemarin dapatnya? itu kalau tidak salah sekitar 2000-an Pak. 2000-an. Oke, ini 12 menit ya, cukup lama. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Atau mau didiskusikan, silakan. Saya Pak, Ya. kan nanti kalau setelah didapat itu struktur 3 dimensi yang dari jurnal-jurnal yang untuk allostericnya ini nanti struktur 3 dimensi ini dimasukkan di mana Pak? Bagaimana? Nanti setelah didapat struktur 3 dimensinya dari reseptor allosterik ini Pak yang tadi disuruh dicari di jurnal-jurnal, nanti dimasukkan di mana itu Pak? Oh ya, sebentar. Ini kita validasi dulu ya. Oh iya Pak. Kita dimasukkan sama kayak begini caranya. Dimasukkan ke sini. Oh iya Pak. Kalau senyawanya sudah didapat, kalau senyawanya belum didapat, harus dicari ya. Jadi ada banyak cara. Bisa kita pakai Farmit, web server Farmit. Ini kayaknya sudah ada yang tahu Farmit kemarin ya. Web server Farmit. Itu Farmit. Kalau Farmit berarti si ininya kita masukkan ke Farmit ya. Si fiturnya kita masukkan ke Farmit. Lalu kita running di Farmit. Jadi kita save fiturnya, lalu kita masukkan ke Farmit. Kalian sudah paham ya kalau saya sebut kata fitur? Jadi fitur pharmacophore-nya maksudnya, yang bulat-bulat ini. Kita save, lalu kita masukkan nanti ke Farmit. Namun kalau kita tidak menggunakan Farmit, kalian kan bahan alam semua rata-rata ya. Kalau bahan alam semua itu berarti tidak menggunakan Farmit. Kita langsung ambil aja, kita save ya, lalu nanti kita masukkan ke sini. Kita create database-nya, lalu kita running. Ya ada lagi, silakan. Ini masih cukup lama ya, 7 menit. Ini lebih cepat dari docking kan? Iya Pak. Saya Apa mau Pak. tanya? Siapa itu? Akmal? Berarti buat metode yang digunakannya, yang buat Farmitnya berarti dihapus Pak atau gimana? Akmal kemarin apakah? Kalau kemarin saya pakai di metodologinya, kalau tidak salah. Iya pakai apa? Pakai Farmit. Ya. Kalau pakai Farmit nanti dimasukkan ke Farmit, Akmal. Nanti dimasukkan ke Farmit fiturnya. Sebentar saya tunjukkan kalau sempat ya, saya tunjukkan Farmitnya. Seperti apa Tapi gambar? prosedurnya kayak gini dulu, baru nanti ke Farmit. Ya. Tetap dikerja di sini validasinya dikerja di Elegant Scout sampai kita dapatkan model yang valid. Ini kan semua fiturnya saya running ya. Nanti kalau tidak valid itu harus saya hapus satu fitur. Jadi dikombinasi. Paham maksudnya ya? Jadi nanti ini fiturnya satu saya hapus lalu running. Setelah itu kalau masih belum valid
saya kembalikan fitur sebelumnya, dihapus di fitur lain, saya running lagi. Kalau masih belum bagus, pokoknya diulang-ulang seperti itu sampai dapatkan fitur formal cover yang paling valid ya. Paham ya maksudnya? Ya, paham Pak. Nanti saya tunjukkan ya. Ini kita tampilkan dulu validasinya sebentar. Ada lagi? Silakan. Pak, saya Pak. Ya. Berarti Pak tadi ini yang digunakan itu dimasukkan ID dari PDB sama hasil decoy-nya dulu Pak. Iya. Yang baru Masukkan itu. ID PDB, lalu yang tadi ya, cari ligan aktifnya, ligan alaminya yang mana mau dipakai, kita buat fiturnya, lalu pindahkan ke screening, pindahkan ke tab screening ya. Kemudian kita coba running dulu, kita hapus exclusion volume tadi, lalu kita buat database untuk ligan scout Iya, yang Pak. tadi, yang barusan saya tunjukkan. Dari hasil decoy-nya berarti Pak. Ya, decoy dan dari binding DB atau senyawa aktifnya. Ingat ya, jadi kita ada active set, ada decoy set. Ya. Jadi active set yang diambil dari binding DB tadi, atau kalau Talib sama Ayu tadi yang saya bilang cari dari jurnal aja, ya, cari dari jurnal. Kalau decoy itu yang dari decoy finder yang kalian running tadi, yang saya ajari sebelumnya, menggunakan decoy finder. Oh iya Pak. Paham ya? Kemudian dua-duanya dibuat database-nya. Jadi kita punya active set dan decoy. Ingat baik-baik ya. Kita punya senyawa aktif dan kita punya decoy atau pengecoh. Decoy itu artinya pengecoh ya. Iya, Pak. Pengecoh. Oke, silakan ada lagi yang mau diskusi? Diskusi apa saja ya, bebas. Saya Pak. Ya. Kalau buat yang decoy itu Pak, buat lihat hasil decoy-nya itu jumlahnya ada berapa? Apakah sebentar, sama yang dari binding DB atau gimana Pak? Sebentar, kelihatan kok di sini. Tapi Oh, kalau decoy kan kelihatan waktu running decoy finder. Jadi pas waktu runningnya itu Pak dilihatnya. Iya, kan kelihatan kalau decoy kan. Ini tadi decoy ya. Kelihatan ya decoy-nya? Decoy finder. Kelihatan Pak. Nah, ini yang saya maksud tadi, Likas. Ini ada output file di sini. Oh iya. Iya Pak. Lihat ya. Di sini ada data C, di data C lalu masuk ke folder user, masuk ke user lagi, masuk ke found decoys.sdf. Ini nama filenya berarti. .sdf. Ya. Berarti Nah, harusnya kan ada di situ Pak yang kemarin. ada. Cek di sininya di output filenya. Di laptopmu itu output filenya itu di folder mana? Bisa dicek di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, berapa decoy yang ditemukan. Ini kan ada 0 decoys found ya. Jadi 0 decoy yang ditemukan. Jadi kan nanti pas selesai running kan kalian muncul ya, berapa decoy yang ditemukan. Kan kita menggunakan decoy yang ditemukan saja, sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, masih 4 menit, silakan kita diskusi. Ini kecepatannya akan beda-beda ya, kecepatan prosesnya akan beda-beda tergantung laptop kalian nanti. Ya. Tapi insya Allah tetap akan selesai. Ya. Silakan kalau yang mau didiskusikan, bebas apa saja ya terkait Insilico. Saya Pak. Saya kemarin udah sempat nyoba Pak buat kayak gini. Terus seperti Bapak lakukan, cuman kayak loadingnya lebih cepat gitu Pak. Loading apa ya? Ini loading create screening database-nya. Tadi kan yang active set cepat kan? Ya, dan yang ininya juga, yang decoy-nya juga cepat. Kok bisa? Salah apa ya? Salah prosedur atau kayak gimana? Tapi prosedurnya tadi yang saya tunjukkan sama persis.
sama Pak. Tapi yang saya itu yang apa ya ini yang fitur farmakopornya itu kalau tidak salah ada yang tidak ada satu Apa yang antara tidak ada? donor atau donor kalau tidak salah. Oh, nggak apa-apa, itu kan fitur farmakophore kan dibuat dari ligan alaminya. Iya kan, dari ligan aktifnya yang kita jadikan model. Jadi pasti akan beda-beda. Nanti ini enggak harus seperti ini ya. Ini dari 5D41. Ini dari reseptor 5D41. Kalau beda reseptor akan beda lagi yang dihasilkan nanti. Beda ligan, beda yang dihasilkan fiturnya. Ya. Oke, Likas bawaan tadi ada mau ditanyakan? Ini Pak, kan saya kan senyawa ujinya Pak turun quercetin. Berarti Ya. nanti Pak langsung diujikan semuanya satu kali. Iya. Nah. Nanti itu senyawa quercetin dibuatkan database dulu. Bagaimana caranya? Tapi nanti lah kalau ya. Yang penting validasi dulu. Yang penting kalau kalian sudah dapat yang valid, itu cepat kalau cuma running senyawa aktifnya, senyawa yang mau dicari. Misal turunan quercetin atau running dari Farmit, dari zinc, herbal DB itu cepat. Yang penting validasinya sudah selesai. Ya Pak. Ya. Intinya validasinya itu nilai AUC, ROC-nya itu harus kurang dari 5 ya. Harus kurang dari 5. Ya, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan. Izin Pak, saya Ya, silakan. kan yang tadi Pak untuk yang senyawa aktifnya kan kalau yang teman yang lain misalnya pada saat defendernya kan misalnya yang RNA polymerase terus filenya sudah didapatkan di binding database pada saat kita melakukan defender yang dimasukkan sudah file yang satu tadi terus ditambah dengan yang file decoy-nya. Pertanyaan saya Pak, kan di sini kita mau untuk kami mau cari yang minimal 10 senyawa. Terus pada cari senyawa aktifnya, apakah masing-masing senyawa itu di decoy Pak? Atau bagaimana? Satu kali semua dimasukkan. Ya. Saya kan metoksin, terus add lagi akasetin, terus add lagi ya, sampai 10. Ya. Nanti 10, terus di sini di add apa kemarin ya? Ondicos ya. Query ya, kemarin. Query itu running ya. Running. Tinggal di run. Find decoys ya. Seperti itu ya. Kan bisa sampai 10, bisa sampai sebanyak-banyaknya. Ini kenapa lost connection, Akmal? Akmal? Mana Akmal? Akmal? Halo? Akmal? Halo Akmal? Akmal hilang. Apa? Kenapa connection Akmal? Waduh. Ini waktu pakai lain sepertinya error ini Pak. Apa yang error? Itu juga kurang tahu. Waduh.
lebih Apa ini? Ini ya. nggak bisa nyala komputernya Pak, nggak bisa masuk ke layar. Itu ini apa? Komputer kan? Atmas? Ya, Komputer PC. ya. Terus di mana komputernya? Seperti ini Pak errornya Pak. Komputernya di mana? Komputernya di mana, Akmal?